sebenarnya pada waktu Mini Lokakarya Linsek di rumah Opung ini serba sapi kan? Yang tembara itu ya dulu ya, cuma kalau itu penyampaiannya rada apa jenis cepet. Nah, kita alon-alon bae itu sampai kok mungkin sampai jam 8 nih saya yo para luhurang arah asaran banget. Arah asaran. Kok ora kemat yo ketok ya? Ini jadi yang namanya Monke ya, Monke Pok ini apa langsung yang itu Bu? Langsung ini memang. Terus yang atas ya, terus yang set kedua ya. Ya. Waduh, sepertinya. Mengapa impor itu disebut dengan darurat? Ya ini perlu penjelasan memang ya. Memang ini juga termasuk karena penyebabnya itu virus itu kan gampang banget menularnya. Beda dengan bakteri-bakteri yang lain atau parasit-parasit yang lain. Karena itu virus, maka di sini juga ada total kematian 208. Kemudian ada total kasus itu 99.000 di seluruh dunia, ini di seluruh dunia ya. Kemudian terdapat dengan tingkat virulensi tinggi yang menyebabkan gejala yang sangat berat. Gejala itu namanya disebutnya dengan gejala berat itu adalah masuk ke komplikasi. Jadi orang bisa loro gatel ya memang podo karena cacar. Nek jangan ngertos toh cacar air karo empok gitu ya, monkeypox itu meh podo janjane. Ini luwe karena ini tekone rada keri ya toh, memang juga gejalanya juga siji nek cacare ming cilik-cilik bulat ya. Itu seperti itu. Nek iki lak gede ono nanae gitu. Terus sifatnya juga jadi virulen ya. Virulen itu sangat ganas itu ya. Itu yang menyebabkan menjadi kegawat daruratan. Lanjut aja Mbak Bu. Nah ini penyakitnya ini. Jadi pertama kali ditemukan itu tahun 1958 di Denmark ya. 2 kasus seperti cacar pada koloni kera. Memang kera itu ketek itu, jenis kera itu ketek. Ketek itu bahasa Indonesia ini monyet. Monyet jadi disingkat M. M ki monyet, jadi monkeypox, empok. Seperti itu, foto kasus COVID yang dulu itu ya. Kemudian ini adalah pertama itu ditemukan, kemudian untuk penelitian sehingga cacar ini dinamakan monyet atau M-nya itu monkeypox seperti itu ya. Kemudian sejak 8 Agustus 2022 itu memberikan penamaan namanya varian virus, yaitu namanya ada ini di Afrika sebutannya kalau ini grade jamnya itu ini clade ya, ada clade Afrika Barat, ada macam-macam di sana itu, okay? Seperti itulah. Ini adalah bentuk virusnya ya. Bentuk virusnya kita teropong ya seperti bulat seperti telur, kemudian tengahnya ada koloninya seperti itu ya. Nah, itu bentuk dari virusnya itu. Ya, virusnya bulat seperti itu ya. Bahasanya bahasa Latin semua, perbagian itu ya. Itu tidak perlu saya sampaikan. Nah, secara mikroskopik monkeypox itu ya partinya virus dideteksi pada lesi sebagian virus agar berkumpul. Kemudian yang B itu adalah virion-virion individual. Ya, jadi ada yang berkumpul, ada yang sendiri yang satu seperti itu yang berkumpul seperti itu. Hanya banyak titik-titik itu ya. Seperti itu, partikel-partikel virusnya itu ada yang berkumpul, ada yang sendiri seperti yang B, gambar B itu. Yeah. Nah ini dari 87 dari 18 kasus yang ditemukan di Pulau Jawa sepanjang tahun 2022 sampai sekarang 24. Jadi sekitar 2 tahun ya. 22, 23, 24, berarti 3 tahun itu sekitar 87 dari 88. Yang lain di luar Jawa, ya, yang paling banyak di Jawa. Nah ini yang konfirmasi itu 88, yang sembuh 88, yang diisolasi itu tidak ada di Jawa ini. Kemudian probable tidak ada, suspek juga tidak ada, dan discard itu yang tidak, yang ketoe ya, ketoe gue koyone kok empok, tapi dudu ternyata ya cacar, itu discard. Itu 400 papat, jadi oke ya. Jadi banyak kasus, tapi yang konfirmasi itu adalah
sing ditemukan itu hampir-hampir gejalanya itu seperti Mpox seperti itu ya. Kemudian dari konfirmasi sembuh juga, dari 88 konfirmasi yang 88 sembuh. Kemudian diisolasi itu ya kode COVID itu dimasukkan kamar ojo selama 2 minggu orang kena ketemu orang sopo-sopo, itu namanya isolasi juga tidak ada. Probable itu gejala yang muncul tidak ada, juga suspeknya yang mengarah itu juga tidak ada ya. Nah, tapi semua ditemukan itu yang hampir mirip, seluruhnya itu hampir 404, tapi bukan Mpox di Jawa itu. Oke, lanjut. Nah ini, distribusi dan kartu individu dari faktor resiko Mpox seperti ini ya. Jadi jenis kelamin itu antara laki-laki, ini Mpox ya, dengan perempuan itu menurut saya banyak laki-laki yang terkena. Ngadangi ya enggak? Ngadangi ya? Seperti itu ya. Kemudian orientasi lokal. Nah ini tadi yang saya masuk ya. Itu adalah yang paling banyak dari temuan itu 53 itu SL sama ngerti lagi. Ini bahasa apa ya? Ibu Camat enggak risau? LSL. Ini juga LSL itu singkatan laki suka laki. Ini sudah rapi kabeh butuh jane. Jadi bahasa menyentuh arah ke sana ya. Jadi itu rata-rata yang paling banyak orientasi seksualnya itu adalah orang yang laki suka laki. Nah tak kira nang udal ya nono ya lanang wis ning wong wedok to ya. Itu. Kemudian ada yang biseksual itu yang lebih dari ya. Jadi banyak. Kemudian heteroseksual ya sama, yo iso menang lanange, yo iso nang wedok, itu bebas merdeka. Itu yang 13 ya. Jadi yang biseksual itu yang biasanya nun sewu yang rata-rata kita, tapi yang untuk heteroseksual itu malah lebih sedikit dari biseksual itu. Okay. Kemudian untuk yang usia tadi ya, usia dari Mpox itu, mayoritas adalah umur berapa itu? 30 tahun sampai 39 tahun paling banyak. Tapi paling banyak awas lho Pak Lurah, dia malah cowok sing melengkuke ngatos-atos Pak Lurah. Diteru dhewe kiye mesti to. Wong lanang dhewe hati-hati menakno Mpox teko paling pertama biasanya Mpox-e ndak ngundang virus wedok ndak kok seneng karo wong lanang. Nyo ya ora ngerti iki. Itu yang paling banyak ya. Perempuan sama pria banyak pria, kemudian untuk seksual adalah banyak yang itu ya, namanya gangguan seksual, SL itu gangguan ya. Kemudian untuk usia yang paling banyak 30 sampai 39 itu ya. Nah, jadi nek ono cowok biasa LSL ya toh, kemudian umurnya kok 35, lagi yang hati-hati sangat-sangat kuat untuk terjang Mpox gitu. Kemudian kondisi penyerta. Lah kondisi penyerta ini maksudnya kondisi penyerta penyakit niki jane lah niku HIV, kemudian apa itu? Ora jelas ya. Tapi yang paling banyak itu adalah saya baca itu adalah HIV. Jadi nun sewu mungkin ya nun sewu di Nudal ya juga mungkin tidak ada yang namanya penyakit HIV. Orang yang berpenyakit HIV itu cenderung juga kena Mpox ya, karena daya tahan tubuhnya menurun gitu ya. Yang lain-lain nggak jelas itu ya sampai sana itu. Tapi yang paling banyak orang yang menderita penyakit HIV ya. Ini juga nun sewu HIV niku nang puskesmas ya dopeni ya. Tur dijaga kerahasiaannya. Ya. Tadi umpamane nun sewu ya. Nek ora dikaya ngono kuwi mergane masih sekarang itu ya anggere ana wong lara senane meneh HIV ngono, itu paradigma masyarakat itu langsung negatif. Padahal ya jane HIV ki nulare ya ora kudu ngenangki to, ngomong-ngomong kenang ya ora nular. Jagung bareng ora nular.
ono khusus yang penularannya itu. Ini lah wis dadi paradigmanya negatif. Bantek ku nek wong nun sewu sing punya HIV itu arek mantenan kok mantu dong rawani kundangan. Akan ora ilo gitu. Lagi nun sewu ya. Itu nanti ada pemahaman sendiri tentang HIV itu atau udah ya orang dengan HIV itu ya. Kemarin nun sewu enggak mungkin enggak ya. Mungkin kali. Jadi itulah Bapak sudah tidak usah diceritakan ini saya tidak boleh tahu. Tapi pada intinya adalah semuanya itu sama di depan pelayanan kesehatan. Orang beda ke kesehatan railo, malah kesehatan ngomong tekor-tekor ono statusnya HIV yo. Jojo singkirai. Tidak boleh seperti itu. Kita di depan kesehatan itu ya pelayanan kesehatan itu sama. Cuma perilakunya itu memang beda-beda. Oke, orang teko TBC ya, HIV, oke, orang teko tipes ya. Itu semua perilakunya harus sama. Cuma nanti obatnya yang beda-beda, kemudian konsultasinya yang beda-beda ya. Seperti itu ya. Karena kalau nggak gitu kemarin tuh ya seperti itu. Wah, merasa bahwa saya itu opok meh HIV, terus aku dilayani seperti ini. Padahal tidak ya, semua itu sama. Itu nggih, monggo Puskesmas itu juga milik kita bersama, dibangun ya untuk jenengan ya, ora untuk yang numben pira umpame nang kono sedelo meneh kan yo ya arek pensiun barang to. Nah, ini nek sampeyan kan jesui nganggone nang desa Mudal kuwi, sampeyan nganggone Puskesmas kan jesui yo anggap itu milik panjenengan ya. Semuanya nek Puskesmas itu tugasnya apa merangkum wong ya saka pacaran aja ono undang-undang aja kawin bocah ya medun itu ngantenan lebar ngantenan hamil mesti tahun lebar ngantenan hamil tahun sing hamil ya punya anak itu peni wong tuane ya dopeni anak itu dadi remaja munggah dadi nanti umurnya juga sudah dewasa yang dadi mbah semua dopeni itu Puskesmas siji karo rumah sakit. Nek rumah sakitnya wong loro teko uduk-uduk, loro apa jantung tambani suntik jedet mari seminggu nang rumah sakit lunga bali wis bayar tampung. Kuwi rumah sakit. Nek Puskesmas sing bali ke rumah sakit sapa? Gon marani. Lorone apa? Meneh-meneh nek loro wingi kasus demam berdarah gon marani ari omahe lebar diparani bener ora nek kena demam berdarah. Ya toh, ditakoni ngantek kecubur suruh petugas Puskesmas wis kurang dina wah ngantek sing jawab ngantek mumpluk ya toh, lebare koyo nang tanggane meneh ya toh, tanggane sapa wae dipriksa karepe iki lebare koyo ngono. Ana yang kegiatan namanya bersih-bersih ya 3M. Nah, terus ana meneh saking wedine njaluk disemprot fogging. Nah, iki wah, oke mbak acarane. Padahal yang namanya fogging ini ono tata carane. Fogging ini sing mati yo nyamuk sing kena kuwi wong sing nyamuk sing gede-gede. Nek sing anak-anak sing jendok cilik-cilik kene difogging ora mati. Mugasine mbok sampeyan wis dino mugang-muginge yo jan sing mati yo wis kena fogging sing gede-gede kuwi to. Anak sing ndek pipis nang kono ki nyamuk sing ndek pipis akeh ki ora mati. Lebar fogginge wis ilang nyamuke mak bedunduk sing ndok-ndoke teko ayo dadi nyamuk meneh ngono ya. Dadi foggingnya ana tata carane ya ning kan ono to karena atas nama ya to nun sewu namanya kita juga menghormati to sing dawuh Pak Kapolres sing dawuh Pak Bupati kan ngono-ngono ki to jenjen. Oke contoh lanjut kembali ke Mpok lanjut lah. Ini bahasa Inggris ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini adalah gejala Mpok itu yang head disease, jadi pusing kepala. Ya, nah jangan sampai nek pusing kepala, ya hati-hati jangan Mpok. Pusing kepala kok orang mari-mari tambahi paracetamol jiwae loro, asamnya dari Puskesmas ya. Ora jonjo terus tukai obat sak-sae, biasanya nek njuk nganu to jaring warung tuku bodrek, panadol, ya apa meneh kae? Paramek. Apa meneh kan? Prokol. Apa meneh kan meneh? Antangin. Wong yo Puskesmas kuwi kabeh ono to, mbok dipriksakake. Njuk meneh-meneh nek sampeyan wis duwe BPJS yo dipriksakake. Anjo apa gunane BPJS to?
ora digunakake. Saiki malah wis ana undang-undang anyar meneh. Nek jenengan BPJS kok selama maksimal itu 6 bulan, 6 sasi, kok ora dienggo, ilang. Oh ya, 6 sasi Bu. Mugas kowe nek sampeyan saya Bu, nek jenengan kowe kok dilalah kok 6 sasi belas ora lara ya toh. Kowe ya aja kala-kala lara. Pancen kala-kala lara presan rono, oleh kata ngapusi kenang apa Bu? Mumet ya. Ning lak gawe absensi BPJS sih. Ngono. Apa kontrol? Kan banyak yang gini loh Bu, ini kan juga bahasanya jujur dan lugu. Nah saiki nek umpamane nuwun sewu nggih, nuwun sewu wong ratu loro duwe BPJS diwehi saka pemerintah pusat. Ono pemerintah pusat mau pemerintah BPJS kan macam-macam danane saka pusat ono, saka provinsi ono, saka mana itu kabupaten juga ada ya toh. Nah, itu nek umpamane 6 sasi kok sampeyan kowe ora tau loro ora tau gawe presan, itu dianggap jenengan iki ora butuh njo sehat. Ora nggon sehate ora butuh. Ora butuh. Dadi njocok dilimpahke utawa dinehke karo wong liya. Sime wong liya kok ya akeh sing ngeder arek njaluk. Ki sing utamane sing PBI ya, sing oleh pemberian bantuan saka pemerintah. Nggih. Heeh, nek sing mandiri ngono, ampun setahun rong tahun ora presan ya dinengke sing penting bayar. Toh, iki apike BLI pemerintahan nang kono kuwi. Ngono. Ning nuwun sewu panjenengan nuwun sewu kalau bisa yang PBI sing oleh bantuan iur saka pemerintah itu sebaiknya maksimal 6 bulan itu nek bisa gawe presan. Presane nang puskesmas nang Vaskes ana tulisane nang kono Vaskes. Nek Vaskes kuwi nang ngisor pisan paling ngisor pisan tulisane Vaskes itu jenengan ana tulisane Temanggung, ya ana Darmarini, ya ana Dokter Novi, ya wakeh banget. Nang kono kuwi ana Selo Pampang, ana Tembara, ana Kranggan, ana Parit. Nah nek jenengan ki wilayah Desa Mudal niku Vaskese nang Darmarini. Nggih, matur niki Pak Lurah. Kalau disosialisasikan dadi ana wong ya, ana wong arep munggah kaji. Bahasa tak preso kowe jantung, gejala jantung, nek anyes sithik wae utawa kesel samite langsung sesek. Lah padahal arep munggah kaji kan harusnya sehat. Nah, dilalah tak ada nek sesek wah iki jantung gejala jantung yo tak dirujuk kudune rumah sakit. Ning dilalah Vaskese kudu Darmarini ngono. Lah otomatis kula kan yo bingung sing ngerujuk. Lah iki nek ngerujuk priye wong Vaskese kudu Darmarini. Ngeten nggih? Dalam fase iki melu Kranggan ora keliru. Lah otomatis rujukannya kan dari Kranggan. Lah timbangannya mumet menurut jarine dianya itu yang sang calon haji itu, wah Pak, timbangannya mumet tak bayar ae. Nah, nek kaya ngono jawabane ora apa-apa to, jane ndak memaksa joplong to. Ning nek umpamane ngono kan yo mumet wektune padahal terakhir dina saiki lho, Pak. Hooh, anjuk pripun? Nah, iki sing bahaya sing kene wangel, priye tuh rujukan wangel. Nah, piye? Sing kenang kita dadi donge arek apik, dadi mboten ora apik, dadi ora kepenak. Padahal itu prosedur, itu sistem. To, ngeten nggih. Ah monggo ki ben menake dhewe, reh dene piyai mudal, warga mudal itu masuk golongan nggon keluarga besar Darmarini ya. Apike penake ya Darmarini. Nyong sifatnya mengandani ya, ora meksa ya. Oh, kowe nek nyong salah kon. Akeh mbosan kepalane pidato kono angkae meksa-meksa kudu nang Darmarini. Nyong yok melu salah. Karena itu hak mutlaknya itu panjenengan. Jenengan jane rak milih rak nanggon Puskesmas Kranggan, Selo Pampang, Tembara, Dokter Novi, Dokter Bambang, Dokter kula, Pak. Nyong melu yang Dokter Supriyanto Notonegoro bareng aleh jan-jane itu. Ning ngono ning niku reh dene mudal itu mlebu nang nggon Darmarini. Apike ya to, apike mlebune nang Darmarini. Engko nek sampeyan pinter, yo sampeyan kok muncul apikane, engko dadae kader to. Kadere nek mudal otomatis kadere ya kader Darmarini, ora mung kader Kranggan. Ngono ki. Paham Ibu-ibu?
Ngoten nggih. Ya iki untuk memperjelas suasana. Dan nanti kita podo penake gitu ya. Karena puskesmas ora maju mbek ora ya tergantung kaderi barang kok. Nek kader itu dijak kader gon maju bersama sebagai pahlawan ya ana desa sing belas kader nono ya ana. Muni isin sing muni wegah eman-eman tenagane pikirane werna-werna. Ya namanya orang banyak ya, tapi nun sewu alhamdulillah di sini Pak Lurah sama tur ya semangat Pak Lurah, kadernya di bawah bimbingan dan petunjuknya Pak Lurah toh. Wah ini nangkene ya pancen istimewa toh, kadere jam diopeni tenan nang toh, sedelo-sedelo jek pinit, tukake, sangoni. Nyo ya ben oman krungu kowe karang ini lak seneng. Ya toh. Ini lak seneng padha mawon toh. Kula kali anak Bu Camat mungkin pernah derek nggih. Nek kula jan dereng kali Pak Lurah itu. Nah? Oh, pernah diajak? Oh, mana buktinya? Terima kasih kalau sudah ya. Kemudian ini yang kedua adalah short throat. Itu adalah tenggorokannya terasa nyeri atau sakit. Itu gejala yang kedua. Demam atau kepala pusing, tenggorokan sakit, kemudian limfadenopati. Ini adalah gangguan limfadenopati itu apa ya? Ya benjolan namanya apa jaringan itu loh, limfe, ya limfe. Jadi biasanya kalau sudah terkena, ya sudah masuk itu virus kepada tubuh kita, itu ada kelenjar namanya, kelenjar. Jadi kelenjarnya itu bisa membesar, limfadenopati itu seperti itu. Okay? Kemudian yang kedua ras itu bintik-bintik merah pada kulit kita, itu gejalanya. Kemudian ada genital rasis. Genital rasis itu yo nek piyai kakung yo alat kelamin wis jelas to timbang orang nyebut apa alatnya itu yo gatel. Nah, jadi hati-hati ya bapak-bapak zaman empok ini sampeyan kok nggon kono iki kok gatel. Segera diperiksakan. Ya orang ming bapak-bapak ya toh ibu-ibu juga sama. Ngono. Malah nek virus lanang barang lak seneng ibu-ibu to. Ngono nggih. Kemudian muscle as itu ya nyeri pada otot ya, nyeri pada otot itu. Kemudian chills dan sweet enggak ngerti nggih. Kemudian ini pneumonitis itu adalah radang pada paru, encephalitis radang pada selaput otak, keratitis itu radang pada mata, dan secondary bacterial infection itu adalah menyebabkan bakteri. Secondary itu yang kedua, jadi bisa menyebabkan infeksi yang kedua. Jadi nunggangi itu loh. Jenengan iso ono infeksi, dia kena empok, itu akan memperparah dari infeksi tersebut. Jadi nunggangi infeksi itu ya, secondary bacterial infection gitu. Itu bahasa Inggris. Gitu. Ya, semakin parah seperti itu. Itu gejala-gejala dari empoknya itu sendiri. Gitu. Yang ini adalah monkeypoxnya itu seperti ini. Jadi bisa ketularannya dari masing-masing orang itu bisa kontak. Ya, paling banyak kontak. Tapi dari bahan yang sudah terkena dengan empok itu bisa menularkan kepada manusia. Sangat jarang manusia ke manusia sebenarnya. Tapi untuk yang terakhir itu bisa ini gambar baju macam segala itu adalah apabila seseorang itu kena penyakit empok, kemudian kita itu kok meminjam bajunya atau apa alat-alatnya dianya, itu juga bisa ketularan dengan empok tersebut. Gitu. Itu cara penularannya. Kemudian lanjut, oke masa ini waduh angel ini. Nah ini perbedaan manifestasi klinis empok sama cacale dan campak. Memang secara medis itu kesehatan hampir sama, ya. Podo-podo misal tadi sakit kepala dengan demamnya itu kalau empok itu demamnya adalah lebih dari 38 derajat. Jadi nek 38 derajat itu panas. Nek tekan lebih dari 48 biasanya panas, bahkan bisa mengingau atau mengigau. Ngelindur. Kok pengalaman bisa ngelindur?
nek nglindur pas tidur terus tok jerit-jerit ke apa jenenge? Oh, ketindian. Wah, orang ngerti ke bahasanya gitu. Itu seperti itu. Kalau pada cacar air itu demam tingginya 39, ruam setelah 0 sampai 2 hari. Kalau ini setelah 1 sampai 3 hari. Jadi panas tinggi, tapi demamnya itu 1 sampai 3 hari. Sedangkan yang untuk cacar air ya, demam itu kalau sampai 39 derajat itu biasanya 0 sampai 2 hari. Itu pada cacar air. Sedangkan pada campak, measles itu demam tinggi, biasanya campak memang lebih tinggi ya biasanya. Yaitu ruam setelah 2 sampai 4 hari. Jadi ringnya lebih jauh, tapi tinggi sekali. Itu pada campak, measles. Kemudian untuk penampakan ruangnya, makula, papula, vesikel, ini bahasa-bahasa medis gitu. Hampir-hampir sama sebenarnya ini ya. Jadi makula, papula itu adalah krusta-krusta itu apa ya, bunderan. Apa itu bintik-bintik itu ya, ada nanahnya ya, itu seperti itu ya, ruam-ruam atau ras itu. Nah itu pada setiap fase di semua area tubuh, jadi jenis ruamnya itu sama pada setiap fase itu di empok itu. Kemudian kalau makula pada cacar itu ada berbagai fase, fasenya itu semakin hitam ya, semakin melotok seperti itu kalau di cacar air. Cacar air itu sebenarnya lebih ringan ya daripada empok ya. Karena cacar air itu jane ya. Kalau kita kena cacar air, kemudian anak-anak kita itu disuruh istirahat, makan yang banyak, tidur yang banyak ya, itu kecenderungan bisa sembuh. Karena virusnya itu kalau daya tahan tubuh seseorang itu semakin kuat, itu virus cacar air itu juga semakin takut sehingga bisa menyembuhkan, atau kalau dia pergi ya berarti bisa sembuh seperti itu. Itu yang cacar air ya. Kemudian yang untuk campak ya ruam non vesikel pada berbagai fase. Jadi memang lebih berat daripada yang cacar air ya. Tapi antara campak dan empok tetap beratan empok ya. Perkembangan ruamnya lambat sekitar 3-4 minggu. Kali ini di cacar air cepat ya. Selama beberapa hari ya. Krup itu seperti apa ya. Jadi dia sudah hitam kemudian akan mengelupas gitu ya, hitam akan mengelupas, kemudian nanti dia kelupasannya itu ya lama-lama kalau nun sewu daya tahan tubuhnya itu memang kuat, putrane itu kita itu bisa cepat hilang. Tapi nek daya tahan tubuhnya yo kurang, itu biasanya jo rada ireng-ireng iki rada ilange rada suwi. Itu nang cacar itu ya. Ning hilang, ya hilang. Nek mempercepat jadi ya ono. Tapi apa nun sewu obatnya? Nek saya makanya obat Cina itu, tapi mahal, jadi saya nggak terlalu akomodir dengan itu. Gitu. Kemudian ini kalau yang campak ya sekitar cepat 5-7 hari seperti itu, gitu, untuk perkembangan ruamnya. Kemudian untuk pendistribusian ruamnya dimulai dari kepala, lebih padat di wajah, ya muncul di telapak tangan dan telapak kaki. Jadi ting perentol itu biasanya kepala ya, iya memang sampai tangan sampai kaki. Si jeker gede, gede, nek gede kuwe nganu. Jadi kaya setengah itu memang kan ya, apa ano sisik-sisiknya itu, ya, ono sisik-sisiknya. Terus kecenderungan saka riwayat juga, riwayatnya biasanya nang kene ya saka nun sewu ya, nang pondok biasanya gede gitu ya. Itu pengobatannya yo tergantung kondisinya seperti itu ya. Ini ya memang penyebab nun sewu ini lebih parah gitu. Oke, kemudian mulai kepala yang untuk cacar air seperti itu ya, diletakkan sampai hampir sama ini, kepala sama ya. Untuk penampakan khasnya ada yaitu limfadinopati tadi, kelenjar itu. Kelenjarnya membesar, memang rata-rata kalau sudah masuk ke fase yang lebih lanjut itu biasanya empok itu ada pembesaran kelenjar, okay? Limfadinopati. Nek yang dicacar itu gatal. Nek cacar itu jane ora mbing ruam gatal tok, tapi karo setengah panas biasanya gitu. Okay? Kemudian ada koplik spot. Jadi ada nek koplik spot itu ada bintik yang apa tengahnya merah, terus lingkarannya itu agak keputihan. Itu namanya koplik spot. Kemudian kematian ya ini 3-6%. Jadi komplikasi dari empok itu lebih berat ya, karena ada kematian sekitar 3-6%.
Jadi iso mati barang nek kena empok kuwi hati-hati ki pancen kudu nito. Makanya disebut gawat daruratan. Kemudian untuk cacar jarang, sedang campak ya memang variasi ya, variasi dalam artian tergantung dari kekuatan daya tahan tubuh seseorang itu. Oke. Lanjut Mas. Kok ora wis ya, saya pegel. Ini contoh-contoh ya. Pegel juga. Ada makula, ada ning ini tidak jelas gambarnya, mohon maaf saya bisa tidak menang. Tapi ada perbedaannya antara makula, papula, vesikel, besidiopustul, krusta itu ada bedanya. Ini yang penyakit kulit memang ada seperti itu ya. Tapi yang terpenting adalah panjenengan itu bagaimana caranya itu, gitu. Terus tahu dengan gejalanya. Gitu. Nek dibutuh nek saged saya betul apa Bu? Kita terlalu buram itu. Ini untuk pemeriksaannya dengan dermoskopi namanya, krusta berwarna coklat ya, tanpa inti dengan dasar hiperemi, dengan area halo hipopigmentasi, jadi ada ada kemerahan, kemudian ada hipopigmentasi, jadi agak keputihan juga. Itu untuk diagnosisnya. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang bisa dengan PCR juga ya, itu. Sampel bisa dari lesi kulit, jadi krusta, vesikel dan macam-macam itu, ya. Kemudian serologi apabila hasil PCR inklusif itu bisa meragukan itu. Oke, lanjut. Ini tata laksananya adalah bersifat support dan simptomatik. Jadi support itu maksudnya tetap daya tahan tubuhnya diopeni, ya, istirahat yang cukup, makan yang banyak bergizi, kalau begitu ya. Sama simptomatik itu gejala. Jadi gejalanya misalnya tadi panas, kemudian ada nyeri, ya, kemudian tenggorokannya sakit, ada limfadenopati, ya, kelenjar itu biasanya diberikan simptomatik atau diberi obat yang sifatnya untuk menghilangkan gejala-gejalanya, itu seperti itu. Okay. Kemudian pasien dengan kriteria suspek probable atau konfirmasi gejalanya dapat dilakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat selama periode infeksi jika tersedia. Jadi seperti COVID itu, kalau sudah didiagnosis ya ada suspek maupun confirmed ya, itu bisa diisolasi. Isolasi ki ora isolasi sing gawe nganu masang iki mboten. Jadi isolasi itu ruangan kayak COVID persis itu. Nang jero terus diwehi. Jadi tidak boleh kontak dengan dunia luar atau kontak dengan sesama keluarga seperti itu. Apa yang harus dilakukan kalau terjangkit empok nih? Lakukan isolasi mandiri dan ikuti saran dari petugas kesehatan termasuk dari Puskesmas. Jadi isolasi mandiri itu maksudnya ya ojo kate ketemu karo koncon-koncone. Topo broto sik nang jero kamar. Gitu nggih. Kemudian hindari kontak dengan perempuan hamil, anak kecil dan orang dengan gangguan kekebalan tubuh hingga kamu sembuh. Jadi memang sangat beresiko juga ya karena apalagi ini wanita hamil ya, wanita hamil itu jangan sampai kalau sudah tahu itu kena empok itu tidak boleh mendekati orang-orang yang sudah kena empok itu karena kalau ketularan resikonya juga sangat besar karena virusnya bisa menular ke kandungan, nanti bisa masuk ke menular ke plasenta, kemudian bisa masuk itu, masuk ke bayinya seperti itu, menular seperti itu. Nah, itu menyebabkan resiko untuk kehamilannya semakin besar. Kemudian berhenti berhubungan seks sampai koreng terakhir lepas. Jadi koreng barang jenengan krusta makula kan ya seperti krusta itu kan koreng ya mengeras lepas. Jadi bisnya arah berhubungan seks ya bener-bener nek wis mari tenan, terus resik yo adus telung dina wis maca selawat wis komplit kowe. Ngono ya to. Nek kena empok kuwi ora terus to, wah gatel banget iki kayak lepas ae itu langsung gage wis ngajak ora ilok. Itu nggih. Kemudian informasikan rincian kontak erat dan kontak seksualmu kepada otoritas kesehatan atau kabari langsung ke kontak tangan. Jadi memang harus kabar-kabaran ya. Jadi seperti itu. Ada informasi-informasi dengan siapa yang kontak, kemudian ada suspek enggak ke arah yang kontak itu seperti itu. Oke. Kemudian karena ketidakpastian saat ini tentang penularan pakailah, ya ini yang untuk untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah neng ya pengalaman mudah-mudahan tidak sampai modal toh. Jadi ya tetap seperti itu. Saat ini tentang penularan pakailah kondom. Ngerti kondom orang ngerti sarung yang
yang apa namanya sarung yang tipis namanya. Pakailah kondom saat berhubungan seksual selama 12 minggu. 12 minggu itu rong sasi. Punjul ya. 2,5 bulan. Bahkan setelah kamu sembuh sepenuhnya. Jadi memang hati-hati karena memang bisa kontaknya itu yang paling kuat itu lewat itu berhubungan seks. Okay? Itu yang sangat sangat kuat untuk penularannya. Ngeten nggih. Lanjut. Nah ini kelompok ya ini ada bermacam-macam. Jadi vaksinasi Mpox adakah ya nih dengan kriteria yang di atas itu Kemenkes siapkan 4.450 dosis vaksin kepada 2025 target sasaran A2 dosis. Jadi ada vaksinnya tapi nun sewu ini terbatas sekali ya karena memang ya mudah-mudahan tidak terjadi ya sampai ke kita semuanya. Sudah disiarkan vaksinnya oleh pemerintah. Kemudian ada kelompok LSL itu tadi ya dengan kriteria 2 minggu terakhir melakukan hubungan seksual berisiko positif untuk indikasinya. Jadi kalau misalnya kok ada yang apa itu misalnya sudah kena kemudian melakukan vaksinasi ya kriterianya setelah 2 minggu terakhir melakukan hubungan seksual berisiko itu bisa melakukan suntikan vaksinasi Mpox itu. Kemudian orang dengan HIV juga bisa dilakukan vaksinasi Mpox seperti itu. Lanjut. Ini setelah dipencet ini di Indonesia ini sangat sangat luar. Enggak bisa lanjut aja. Ini waspada darurat global monkeypox ya, ini sudah. Jadi kasus komersil Mpox di Indonesia tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, DI, Yogyakarta. Mungkin Jawa Tengah ini belum tercover ya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi ke Jawa Tengah ya. Ini hanya pengetahuan saja ya. Jadi mudah-mudahan tidak seperti Covid ya. Nang kono kan nggom Pak duduk nang dhewe rame kan. Ya, kita tetap harus berdoa ya. Lanjut, ini cara penularannya droplet percikan air liur yang terkena Mpox. Jadi droplet itu wahing ya, percikan-percikan itu bisa menularkan. Ini cara penularannya tadi. Percikan air liur yang terkena Mpox juga menyebabkan penularan. Kontak langsung kulit ke kulit dengan orang yang sakit Mpox itu juga bisa. Kemudian hubungan seksual dengan orang yang sakit Mpox. Tadi dia berhubungan dengan orang Mpox ya kena. Benda yang terkontaminasi dengan virus juga bisa menularkan Mpox. Gitu, okay? Maka cegah dengan hindari kontak langsung dengan orang yang sakit Mpox. Jangan menggunakan perlengkapan pribadi milik orang lain atau baju, handuk, dan spray. Jadi kalau misalnya mbok menawa itu yang kita pinjami, yang kita silih itu adalah punya penyakit Mpox, itu resikonya juga bisa menular. Kemudian menggunakan masker atau saat sakit dan rajin cuci tangan pakai sabun. Ini masih terus ya, germas masih terus dilaksanakan. Ya podo-podo oleh virus mesti ngomongin cuci tangan pakai sabun, itu pasti. Karena virus itu harusnya bersih. Lanjut. Ini gejalanya ruam bernanah dan keropeng. Ya, tadi itu kan saya sudah matur ya. Kemudian demam, ada pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak itu sini. Itu bengkak. Nek nggon dhewe cok ngarani saya ngarani abses nang kene iki wudun gedhi. Ana sing jeneng ngarani wudun, apa jenengane iki? Jane ya abses itu. Ini hati-hati, mudah-mudahan ini hanya pengalaman ya. Nek jenengan kok ya demam, nang kene kok ya ana wudune gedhian jentong kae to. Nah, itu dalam bersama pembengkakan kelenjar itu bisa di ketiak, di selangkangan. Ngerti selangkangan ora? Karena orang ngerti pidato kena orang ngerti ya toh? Atau leher. Nggih. Kemudian keluar nyeri otot, tadi saya sampaikan sakit kepala, bahkan batuk dan pilek juga bagian ya. Jadi misalnya panjang ada batuk pilek ya hati-hati juga ya. Batuk pilek dengan kriteria seperti itu ya. Ini ya kabeh ana kabeh penyakit mbok apa wae kono mesti nek ora demam, mesti demam toh. Banyak demam itu rata-rata sama batuk pilek biasanya kalau demam, pusing gitu nggih. Jika mulai gejala segera ke puskesmas atau rumah sakit. Nek umpamanya ana kaya ngene iki gejalane ya. Yang penting pengenalan gejala ini. Kemudian tutuplah atau tutupi luka atau koin dengan kasar agar tidak terkena dan menularkan ke yang lain. Jangan menularkan bukan menularkan ke yang lain. Itu kalau misalnya punya koreng ya. Koreng kemudian kok ono panas, sing kene barang kok melu menjutu ya toh. Kok gedhi ya toh. Kemudian ototnya kok kejuli nyeri kabeh. Nah, itu kemungkinan bisa terkena
penyakit itu. Tapi empok ini mudah-mudahan tidak ke tempat kita. Toh ya dungannya kan seperti itu toh ibu-ibu. Lanjut kayak ini miskian ini nami. Alah, yuk. Demikian di apa itu ibu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat toh. Karena ini juga sifatnya pengetahuan. Ini misalnya kalau misalnya sampai benar-benar ya budu-buduan ini mau ngerti orang ngerti itu toh. Ring Puskesmas. No, tapi ojo model itu sama-sama keren empoknya wah. Viralnya susah. Kita semuanya saling menjaga. Saling menjaga. Orang terus olah apa itu kan banyak sekali kasusnya kan yang orang kita itu. Ono sing PMT, nun sewu ya PMT Pak Lurah untuk merasa memang PMT gangguan gizi itu yo kabeh wong kena marah, wong nun sewu ya wong yang mampu, tidak mampu kok padha wae. Ning ono sing mampu to, digawe PMT ora kersa. Ono sing ibune nun sewu ibune yo nun sewu ya pangkat kelas golongan atas gitu, padahal PM ora kersa. Padahal sing konan-konan iki jane ora saya ini tengah masyarakat kita kan banyak seperti itu ya. Kita niatnya baik-baik saja, tidak membedakan, seperti itu. Seperti ini juga ya, banyak orang jane loro niki penyakit TBC. Ning kan alergi nih muncul ya orang yang mampu berjuang itu kan nek Puskesmas kan toh rasa gengsi itu. Meneh-meneh kok dituding ini penyakit TBC toh. Penyakit TBC kadang-kadang nek wong kota kan penyakit wong melarat, wong kiri, ngono barang. Padahal penyakit konan-konan itu ya sok bae iso kena to, wong penyakit dhewe muncul sakarepe ndak. Ya. Ane kadang-kadang yo merasa bahwa tekani ndok bahasan diperiksa nang rumah sakit bener-bener TBC. Padahal nang Puskesmas obate kerek neru uke to. Itu disediakan. Sing penyakit apa jenenge hipertensi, gula, TBC, walah ayo disediakan oleh pemerintah. Makanya monggo ini milik kita bersama ya, termasuk ini empok ini kalau misalnya panjenengan kok ada gejala yang seperti itu nyuwun sewu dengan hormat saya budu-buduan tindak ke Puskesmas itu rampung. Kok di Puskesmas menyatakan wah empok. Oke, kudu empok, ini biasa. Oke, kamu penyakit ora iso turu misalnya. Ayo subhanallah, Pak. Itu hak-hak Puskesmas seperti itu. Tapi jenengan kewajibannya itu sudah selesai, sudah rampung karena panjenengan sudah memberikan pelayanan kepada petugas pelayanan. Ya, seperti itu. Sehingga nanti kalau misalnya mentok didiagnosa empok itu langsung cepat tertangani dengan baik dan benar gitu. Makanya seperti itu. Okay? Demikian walaupun ini mungkin tidak jelas dan kurang jelas tapi ini bahan pengalaman gitu. Ya makanya ngomong bagus banget ya. Itu. Nah, tapi saya tetap memberikan ruang kepada ibu-ibu untuk menowo ya. Ada yang mau komentar, tanya empok, tanya Puskesmas, monggo silakan ya. Karena saya ya wajib seperti ini ya, seperti itu. Karena sekali lagi Puskesmas adalah milik kita bersama ya. Artinya monggo ini bareng ya. Ojo ngantek terus dari BPJS cara aku Puskesmas saya izin itu puasa rono ambane Senin Kamis kae ya. Sekiranya gitu ya Pak, Mbak, seminggu kan BPJS itu tabungan pendangun pun kali tahun bisa long tahun jualan ini seminggu alasan macam-macam ya bisa saja ya namanya orang itu kan kebutuhan macam-macam ya ono sing rada bani anake
ono sing ini anaknya aduh ya toh ya sekarang kurang itu ya seperti itu toh. Tapi menurut saya alasan-alasan yang sifatnya seperti itu kan juga bisa diakali. Dalam artian jangan sampai kita punya akses tapi tidak digunakan. Lah bisa akhir. Ya kita namanya orang hidup di dunia itu memang Gusti Allah kabeh yang Maha Kuasa. Tapi manusia itu yang paling baik adalah usaha dan ikhtiar, ya, pria api, ya, dan apa saja, terutama di dalam kesehatan itu. Oke, seperti itu, ya. Sekali lagi, monggo kalau panjenengan mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan atau mungkin ada apa, misalnya jenengan pernah perisan, perisan Mas Damar ini saya tak ngomong Damar ini ya, gonyong berdiri ya. Ini gonyane ora usah. Dilalah kok ono sing petugas sing apa kayak merengut, ono petugas yang orang, wis tak dilatih kok. Ini nek jadi petugas pelayanan masyarakat ya termasuk di pemerintah desa. Saya kira Pak Lurah ya apal Pak Kepala Desa. Namanya 5S. Wah, gue nek sampean kuwi ya, nek dadi layanan publik kudu ono 5S kuwi. Senyum, sapa, salam. Nah kan esine sopan santun. Ojo tambahin meneh, ono meneh sampluk, santap, lo ya. Oke lo ya. 5 saja sudah cukup untuk pelayanan itu sudah. Ya insya Allah sudah teman-teman di Puskesmas sudah semuanya baik-baik saja. Ini orang ngerti dong, jadi wong ora duwe gawan dewe-dewe. Kandhani iya mantu-mantu. Nanggon kuwi pas kandhani. Ning kok tekan strategi kan wong ora ngerti to. Jelas kok omah maesuk rada ramate-mate karo bojone barang kok ora ngerti to wong tekan kantor barang kan mungkin ije sumpek atine. Ya kan? Nah, itu kadang-kadang juga rasa sumpeknya itu bisa diflorkan di pelayanan itu namanya manusia. Nah, ini ibu-ibu yang seperti itu kemungkinan ada, tapi menurut saya sudah memberikan yang terbaik pada teman-teman di Puskesmas. Ulamu aku paling top paling api ya orang ini saya sudah berusaha seperti itu. Mbok menawa panjenengan semuanya dalam pelayanan kami mungkin ada yang sifatnya seperti itu, menemukan seperti itu ya, tidak apa-apa, boleh omong-omongan dengan saya. Saya juga jamin kerahasiaan. Karena justru saya inginnya itu kritikan, saran, masukan itu seperti itu, sehingga kita tidak merasa apa kan sebenarnya bangga, jemawa banget, koyo iyo hotok tokomono, tapi pelayanannya justru malah tidak baik itu saya rasakan. Nah, karena kita dalam pelayanan publik harus sesuai dengan SOP yang ada seperti itu, termasuk S5 itu, gitu. Maka kan pemenangan juga pergi, karena kita kan apa ora, sampai itu bu. Bon deh, oh, ya sing gampang kan takon ya anget kan bisa jawab. Gomik kok kena baca Kemarin kan kami kehilangan kartu BPJS, terus kami ke kantor BPJS dan sebelumnya kami di Vaskes Dr. Lucy, kemudian mendaftarkan pindah ke Darmorini. Tapi tidak diberi kartu dengan alasan sekarang sudah model online, jadi tidak perlu kartu lagi. Terus kantor BPJS bukan. Apa betul seperti itu? Tapi kemudian kemarin ketika anak kami periksa ke Darmor ini tetap bayar. Padahal sudah pakai ini, bukan masalah harga mau paling seberapa anjing, tapi kok ya masalah. Bayar. Ya kalau terbongkar masalah kok bayar. Nanti terbongkar. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ini mohon izin bicara sama panitia Pak Lurah. Jadi ini saya juga merangkum ya, di samping empok ya Puskesmas pok, sambil podo pok aja. Nah, ini pertanyaannya juga bagus sekali ya, karena kita semuanya biar itu clear dan jelas ya. Jadi Puskesmas apa itu BPJS itu ya, BPJS itu ada dua, ono sing banyak dewi,
ono sing diwehi karo pemerintah. Sing duwe pemerintah jenenge PBI. Nek sing bayar dhewe jenengane BPJS Mandiri. Paham ya? Lanjut terus ya. Nek jenengan hilang, pertama itu jane lapornya ke Pak Polisi. Kalau bisa, jane kartu BPJS ke difotokopi. Jo nek ilang, ono fotokopi ini, bisa dibalekake nang nggon BPJS. Nih kono niki meneh ya. Walaupun syaratnya sudah ada, kadang-kadang sekarang itu sudah pakai yang namanya KTP sebagai nomor registrasi BPJS. Jadi kalau panjenengan itu hilang, tapi masih kagungan KTP, itu NIK-nya itu bisa dipakai untuk nomor BPJS pengganti itu. Karena sekarang NIK itu hanya satu seluruh Indonesia Raya itu, nggak ada yang double dulu, double sekarang nggak ada itu. Oke. Sehingga menurut saya jenengan apakah itu benar? Ya benar, karena jenengan sudah diganti lewat nomornya itu lewat NIK-nya di KTP gitu ya. Kemudian nek putrane jenengan itu sudah pindah vaskes ke Puskesmas Darmarini ya, bisa lewat langsung ke kantornya BPJS, matur di sana, Pak, Bu, saya mau pindah vaskes, saya dari Dokter Lucy mau ke Puskesmas Darmarini, matur di sana di kantor BPJS yang alamatnya yang mudah lah, cepat atau nang mereka kono 5 menit Bu. Angga keuangan ngarep kantor ora cocok nilang-nilang kae kok. Depan pengadilan. BPJS terbudi Pak bukan. Depan pengadilan, Pak. Dekat nyaman itu. Depan Dekat nyaman tuh. Ya, jarak sekitar itu. Bukan depak pulau di sini. Itu ya di sana. Itu manual namanya, jenengan lapor ke sana mau pindah. Ini jenengan anak online juga bisa, namanya pakai apa Mbak Irma? JKN. MJKN juga bisa. Atau lewat aplikasi namanya Pandawa juga bisa. Ya, itu waktunya biasanya perpindahan itu Bu ya, itu biasanya sampai 1 bulan. Jadi misalnya sakit tanggal piro saiki tanggal 20. Iki biasanya mlebune menang pakai sing anyar sing dipindahke ya tanggal 20. Ngono. Ya, jadi orang dosa serta-merta saiki pindah, wah, saking senenge karo gambar iki surprisean dak kuwi jemel kono nggon lusi, nggon dokter lusi. Kemudian bisa 1 bulan. Nah, itu perlu di cross check lagi, kerek tidak menyampai karena banyak niatannya sudah mau pindah ke vaskes tapi pengelolaannya caranya tidak bisa sehingga anteng orang pindah jadi nih vaskesnya nggak pindah. Monggo Bu nanti di cross check lagi ya, bisa lewat MJKN, bisa lewat Pandawa, bisa tanya ke kantornya seperti itu. Kan karena seperti itu ya. Jadi kalau panjenengan pinter, putranya pinter, aplikasi juga pindah lewat itu juga bisa. Tapi kalau jenengan kok mau pindah lewat manual matur ke kantor BPJS silakan seperti itu. Tapi tidak biasanya sampai 1 bulan pindah. Nah ibunya lebih dari 1 bulan